kamu itu tidak mau kalau saya membocorkan rahasianya. Makanya dia itu memenjarakan saya. Tapi takdir mengatakan lain. Kita bisa bertemu di sini. Rahasia apa? Afifah, Rehan itu bukanlah anak kandung Abah sama Umi. Rehan itu anak kandung Bu Elis. Gak mungkin. Gak mungkin. Itu kenyataannya. Karena saya sendiri yang membantu persalinan Umi dan Bu Elis. Dan saya juga yang menukarkan bayi Bu Elis dengan bayi Umi yang sudah meninggal. Abah udah gak bisa nahan aku lagi. Aku bakal bilang sama semua orang di rumah kalau Abah itu bukan ayah kandungnya Mas Rehan. Aduh, Afifah, kamu kenapa panik gitu? Ada yang mau aku ceritain sama kalian? Jangan diinjek, Abah! Abah, aduh. Ngapain ya disebut perempuan soleh? Baru baikkan nama Abah. Sekarang nyebut nama-nama laki-laki. Abah, aku tuh udah nurutin semua kemauannya Abah. Sekarang aku mau make sure kalau Mas Rehan tuh baik-baik aja, Abah. Nah, mulai sekarang kamu nggak boleh sebut-sebut nama dia lagi. Haram hukuman itu, kamu tahu? Abah udah jangan, Abah. Ih, Abah, lepasin. Tahu dia pun. Ya Allah, gimana nasib Mas Rehan? Mudah-mudahan aja Abah menepati janjinya. Nggak akan menyakiti Mas Rehan lagi. Ada apa, Bah? Tadi Abah udah janji sama Ustadz, katanya nggak akan nyiksa Afifah. Begitu Ustadz pergi, Abah malah kurung Afifah lagi. Umi nggak usah ikut campur lah. Dah, jangan ikut campur ya. Enggak, Bah. Umi akan tetap berusaha untuk melindungi Afifah. Umi maunya apa sih? Umi mau ribut gede? Hah? Ya, supaya si Asma dengar. Terus Asma histeris lagi. Mau begitu? Umi nggak kepengen anaknya sembuh, ya? Oke, jangan campur. Ya. Afifah, maafin Umi ya. Umi nggak bisa nolong kamu. Yang sabar ya. Nggak ada gunanya menendang pintu. Umi aja nggak bisa nolong aku, apalagi yang lain. Ya Allah, kenapa Abah sama sekali nggak berubah? Mbak. Ada apa, Abah? Cepet bikin jus cabai rawit. Buat apa? Kamu tuh kalau disuruh bikin, bukan yang nanya. Jus cabe. Buat apaan ya? Jangan-jangan. Ayo berangkat. Baik, Abah. Cepat kamu minum jus ini. Itu apa? Nggak mau! Jus ini buat ngebersihin mulut kamu dari virus yang namanya Rehan. Minum. Pada suatu hari di sebuah hutan, hiduplah seekor kancil. Dia suka cari makan di pinggir sungai. Ya Allah, berilah kesembuhan pada Asma. Hamba sedih melihat dia yang begitu ceria dan selalu aktif. Sekarang hanya duduk aja, seperti mematung. Umi, tadi Abah nyuruh Mbok bikin jus cabe. Mbok takut jus itu buat nyiksa Neng Afifah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Teh? Masih mau didongengin? Pintunya dikunci, Mbok. Abah, bukain pintu, Abah. Mbok, Umi, ada apa ini? Itu Neng, Abah lagi nyekokin Neng Afifah dengan jus cabe. Astagfirullahaladzim, Abah. Abah, Abah jangan sakitin Afifah, Abah. Astagfirullahaladzim, Abah. Makasih ya, gua udah diantarin belanja. Rehan nggak boleh tahu kalau Abah lagi ngasih Afifah jus cabe. Aku nggak mau ada pertengkaran yang bisa didengar sama Asma. Itu Rehan udah datang. Mendingan kita pergi aja ya. Jangan sampai dia curiga. Nanti dia bertengkar lagi sama Abah. Ayo. Umi, ada apaan sih? Rehan, kamu udah pulang? Iya, udah. Semua baik-baik aja kan? Iya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kenapa si Rehan begitu perhatian sama Marwah? Selalu saja mengkhawatirkan Marwah. Afifah? Di... Umi, bilang sama anak durhaka ini, jangan pernah menyebut nama Afifah lagi. Abah? Bah? Rehan di sini kali. Ngomongnya langsung aja, ngapain lewat Umi? Takut. Bilang sama anak Umi, Abah sama istri Abah udah bayar. Jangan coba-coba gangguin lagi. Jadi kalau Umi sama dia masih mau tinggal di sini, harus hormati Abah. Ya. Gini ya, Bah. Dari dulu, Rehan selalu menghormatin orang tua Rehan. Umi ngajarin kayak gitu. Tapi Abah, pantas nggak dihormatin? Abah semana-mana sama istri Abah. Sama anak Abah sendiri, Abah siksa. Udah. Sekarang lu lihat kan, udah dibayarin, masih aja ngajak berantem. Sekarang udah bawa pergi anak Umi deh. Daripada ribut, pergi. Rehan, udah. Nggak usah ribut terus sama Abah. Adron. Iya, Bah. Aya naon, Bah? Kamu bikin rumah ini bagi dua, bikin garis. Garis lurus buat naon sih, Bah, bikin garis? Begini garis, seret gitu tuh. Nah, jadi rumah ini kebelah jadi dua. Aduh, Abah ini teh ngapain sih sebenarnya? Pakai suruh bikin garis segala. Ada-ada aja Abah mah ah. Abah maunya cepet tuh bikin. Iya, Bah, iya. Bikin apa? Pokoknya begini teh. Mulai saat ini Asep mau garis ini jadi pembatas. Umi dan anak durhaka ini nggak bisa nyebrang ke sini. Nah, jadi nggak bisa lagi deh deket-deketin kamar Abah, deket-deketin Afifah, nggak bisa. Apaan sih, Bah? Kurang kerjaan tau nggak? Bikin pembatas kayak gini. Udah diam kamu. Nggak ada yang nyuruh kamu ngomong. Pokoknya gini, Abah mau kalian tuh semua sumpah di atas Al-Quran. Nggak akan melanggar garis ini. Rehan, nggak. Rehan nggak mau nurutin perintah Abah. Apa-apaan, beginian doang disuruh sumpah di atas Al-Quran. Kamu memang anak durhaka, lawan mulu kerjaan. Abah mau apa? Kamu lihat apa? Hah? Mau apa kamu? Abah, udahlah, Abah. Nggak ada orang di luar.
sakit banget. Aku harus sambil minum. Neng, Abah tuh tega banget ya. Neng Afifah dikasih jus cabe. Itu kan pedes banget. Iya, Mbok. Abah itu dari dulu tuh kenapa sih nggak berhenti nyiksa istrinya? Dia itu raja sadis. Nyiksa lagi. Mbak, aduh, ini mulut aku kepedesan, Bu. Aku minta minum. Afifah, tangan kamu aku lepasin ya. Jangan. Nanti ketahuan Abah. Nanti kita kena marah. Mbok buruan, Mbok. Ini kan pedes banget, Mbok. Cepetan ambil air putih, Mbok. Tahan. Minum. Mau lagi? Maaf ya, Neng. Bukannya kita nggak mau bukain. Soalnya Neng tahu sendiri. Kita takut dimarahin sama Abah. Iya, Mbok. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Mbok, permisi lagi. Iya. Abah sekarang mau ngapain? Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Ini rumah Abah. Abah yang ngatur di sini. Kamu boleh pergi kalau nggak mau ikut aturan Abah. Enggak. Ngapain Rehan ngikutin Abah? Kemauannya nggak bener. Rehan, Wak mohon, udah turutin aja perintah Abah. Wah, Rehan nggak mau mempermainkan sumpah. Apalagi untuk hal konyol kayak gitu. Buat garis-garis batas di rumah sendiri. Apaan sih, Bah? Udahlah Rehan, jangan diperpanjang lagi masalahnya. Bukan begitu Umi maksud Rehan. Tapi semua ini tuh nggak bener. Apaan yang nggak bener? Hah? Kamu yang nggak bener. Jangan marahin AA, jangan. Kamu mau ngapain di sini? Kamu nggak boleh berhubungan sama kakak kamu. Masuk. Asma, udah jangan nangis. Teh udah tenang. Nggak apa-apa kok. Saat ini Asma sangat membutuhkan aku. Aku nggak mungkin ninggalin rumah. Abah, Rehan mau nurutin perintah Abah. Bagus, begitu dong. Syukurlah, akhirnya Rehan mengalah. Dia tidak jadi diusir. Asma. Nih, Asma. Aa nggak apa-apa kok. Aa sama Abah cuma ngomong biasa aja. Nggak usah takut ya. Udah, sekarang kita masuk. Sama Hana. Hana, ajak Teteh masuk yuk. Hana, kamu antar Teteh kamu ke kamar ya. Asma, kamu istirahat di kamar. Yuk. Kenapa semua orang di sini nggak ada yang nurut sama perintah aku sih? Nurutnya malah sama anak haram itu. Sebaiknya sumpah segera dimulai. Ya. Nah, coba angkat tangan kalian. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, Demi Allah, Selamat tinggal di rumah ini. selamat tinggal di rumah ini. selama tinggal di rumah ini, Saya tidak akan melewati garis yang sudah ditentukan oleh Abah. saya tidak akan melewati garis yang menjadi batas di rumah ini. Saya nggak akan melewati garis yang menjadi batas di rumah ini. Nah, berarti kalau kalian melanggar sumpah ini, kalian akan masuk neraka. Karena sumpah ini pakai nama Allah. Astagfirullahaladzim, Afifah, kamu kenapa? Mau kemana kamu? Baru ngucapin sumpah, sekarang udah mau dilanggar. Kamu ngapain di sini? Abang ngapain Afifah? Masuk. Maafin aku Afifah.
Aku nggak bisa nolongin kamu sekarang. Rin, kamu memang pantas diperlakukan kayak gitu. Kamu kan istri yang tak berguna. Malah pengennya pacaran terus sama Rehan. Rehan, lebih baik kita lihat Asma ya di kamar. Yuk. Aku juga pengen lihat keadaan si Asma, bocah stres itu. Teh, ingat nggak waktu kita jalan-jalan ke villa itu, A? Yang foto-foto di air terjun, seru kan? Ingat? Muter-muterin air terjun, terus ada kepleset. Ini ada fotonya nih. Seru loh. Tante ingat nggak? Orang jahat! Pergi orang jahat! Itu orang jahat! Itu orang jahat! Udah pergi. Orang jahatnya udah pergi. Udah. Udah. Kamu nggak usah takut, Asma. Aa jagain kamu di sini. Ya Asma, kita semua ada di sini untuk melindungi kamu. Kamu jangan takut ya sayang. Tega kamu Rehan memperlakukan ibumu seperti ini. Aku ini ibu yang melahirkan kamu. Tapi kamu tidak pernah mau menghargai aku sama sekali. Setelah aku mendapatkan kekayaan Asep, aku akan ungkap semuanya. Biar kamu bisa menghargai aku sebagai ibu kamu. Tolong. Tolong. Jangan Rehan. Kita kan udah sumpah nggak akan melewati batas ini. Tapi Umi, Afifah kelihatannya kesakitan banget. Udah nggak apa-apa, Mas Rehan. Astagfirullahaladzim. Abah tuh memang keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Hah? Tenggorokan kamu sakit ya? Itu akibatnya karena kamu keseringan nyebut nama anak durhaka itu. Awas ya. Kamu masih berani nyebut-nyebut lagi. Kamu disuruh minum itu lagi sama Abah. Nah, sekarang Abah mau kerja. Ingat, jangan bohongin Abah. Jangan pernah kamu berani ngelangkain garis. Kalau enggak kamu celaka nanti. Mbok Darsi. Asma boleh minta tolong panggilin Mbok Darsi nggak? Aduh, ini tenggorokan aku lagi sakit. Aku mau minta makanan sama minuman. Ada apa Afifah? Umi, aku lapar Umi, aku aus. Tenggorokan aku sakit banget Umi. Tapi aku nggak bisa kemana-mana. Suara kamu kenapa seperti itu? Tenggorokan aku luka Umi. Gara-gara disuruh Abah minum jus cabe. Kenapa kamu nggak bilang sama Umi? Umi kan bisa suruh Mbak Darsi bikinin kamu bubur. Dan Umi juga bisa nyiapin jamu buat leher kamu. Ya, makasih Umi. Maaf ya Umi, aku banyak ngerepotin Umi. Kamu jangan ngomong seperti itu. Pokoknya semua masalah kita tanggung bersama-sama ya. Bentar.
Afifah, kamu kelihatan pucat gitu sih. Kamu pasti kelaparan. Ini, kamu minum dulu ya jamunya. Emang sih agak pahit. Terus mungkin waktu kamu nelennya agak sakit. Tapi paksain ya, biar tenggorokan kamu cepat sembuh. Bagus. Jadi pada nggak ada yang melanggar janji ya? Abah, Afifah itu tenggorokannya sakit karena dipaksain minum jus cabe. Umi udah bikinin jamu, tapi tolong ya Bah, bawa aja ke dokter biar dia cepat sembuh. Enak aja dibawa ke dokter. Emangnya dokter murah apa? Yang mau bayar siapa? Sebenarnya tanya si Afifah tuh sakitnya ringan. Cuman aja dibesar-besarin. Biar kelihatan Asep tuh kejam. Ya udah, sekarang kamu makan bubur, makannya bubur. Terus nanti jangan pura-pura lemas lagi, ya. Bilang gak sakit, ada aja. Abah, kenapa sih Abah tega banget? Dia tuh bener-bener sakit, bukan pura-pura. Alah, Umi gak usah bawel deh. Bikinin Abah minum sana. Ya udah Bah, Umi ambilin minum nih. Kau baru pulang juga bukannya bikin minum, malah diceramahin. Teh, Asep mau ngomong kemana? Yuk. Teh. Naon? Si Umi sama Rehan nggak bisa lagi deket-deketin Afifah. Coba dari dulu punya ide kayak begitu ya. Pasti lebih aman, ya kan? Aman ya. Makanya Asep teh jangan terus wae ngomelin si Rehan. Sakit tadi teteh ngeliatnya. Ngerti ente? Iya Teh. Tapi kalau Asep pikir Teh akan lebih aman kalau Teteh cepet cariin jodoh buat Rehan ya. Jadi kalau Rehan menikah, nah Asep akan ngerasa lebih aman lagi. Cariin jodoh buat Rehan? Tapi Marwah pernah bilang kalau Rehan belum mau menikah lagi. Kalau Asep tahu itu, dia akan marah. Lebih baik aku pura-pura nurutin perintah si Asep aja. Biar dia tidak marah sama Rehan. Ya sudah, nanti teteh cariin jodoh buat Rehan yang paling baik. Gitu dong Teh. Aduh ya Allah, ini tenggorokanku masih nggak enak gini. Aku beli obat aja deh ke depan. Afifah, kamu kemana? Ini Umi, tenggorokan aku masih nggak enak. Aku mau beli obat aja ke depan. Kamu yang sabar ya. Umi, kenapa Allah mengirimkan orang sejahat Abah ya Umi? Kenapa aku terus-terusan disiksa? Hidup aku tuh terasa di neraka Umi. Aku udah benar-benar gak kuat lagi. Istighfar Afifah. Kamu tuh gak boleh ngomong seperti itu. Allah itu membenci orang yang putus asa. Percayalah, rencana Allah itu lebih indah. Dan kamu tuh gak boleh buruk sangka sama Allah. Apapun yang terjadi, kamu harus syukurin hidup kamu. Kamu harus cintai hidup kamu. Ya Allah, berilah kebahagiaan untuk Afifah. Dia sudah terlalu menderita. Saat ini, aku gak bisa ngelindungin dia. Hanya Engkau yang mampu melindungi Afifah dari kekejaman Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan? Pasti Rehan sudah mendengar percakapan aku sama Afifah tadi. Kamu udah lama di sini? Baru sampai. Rehan langsung masuk ya, Umi. Capek. Kasihan Rehan sama Afifah. Hatinya pasti merasa tersiksa. Dan semua masalah ini awalnya tuh dari Abah. Kalau saja dulu Abah tidak menikahi Afifah, mungkin Rehan sudah bahagia sekarang.
Terima kasih ya sudah mengikuti tausiahnya Umi. Kami yang mengucapkan terima kasih sama Umi. Karena Umi, ilmu agama kami jadi bertambah. Iya, Umi juga begitu sama. Umi juga kan banyak kekurangan. Kalau gitu kami permisi Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ibu-ibu, minimarket tempat saya kerja itu membutuhkan petugas kasir. Nah, kalau ibu-ibu punya teman, punya saudara yang jujur, bisa langsung melamar ke minimarket saya. Mungkin kalau Afifah punya kegiatan, dia nggak akan terlalu stres. Dia bisa sedikit terhibur. Sri, tadi Umi dengar ada tawaran kerja di minimarket. Boleh Umi minta alamatnya? Boleh, Umi. Sebentar saya tuliskan dulu ya, Umi. Ini Umi. Terima kasih ya. Iya Umi, sama-sama. Ayo Umi kita pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Oh iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Afifah, kamu mau nggak kerja di minimarket? Jadi kasir. Mau Umi, mau. Aku juga bosan terus-terusan di rumah, nggak ada kerjaan. Tapi Abah gimana ya Umi? Emangnya aku bakal dibolehin kerja? Udah, kita sekarang berserah diri aja, minta sama Allah. Kalau Allah ngizinin, pasti Abah juga ngizinin kamu untuk kerja. Abah? Minta izin apa? Supaya ini dihapus. Enggak Abah, aku cuma minta izin untuk kerja Abah di minimarket. Aku tuh bosen Abah terus-terusan di kamar aja. Alasan aja kerja. Itu kan cuma buat alasan biar bisa ketemu si Rehan, ya kan? Abah, jangan prasangka buruk dulu Abah. Ini untuk kebaikannya Afifah, supaya dia nggak stres. Gini, kalau Abah nggak percaya, Abah aja antar menjemput Afifah nanti ke minimarket. Kita nggak akan kasih tahu kok sama Rehan dia kerjanya di mana. Asep, ikut Teteh. Teteh mau bicara. Ayo. Teteh mau ngomong apa? Hah? Teteh mau minta izin supaya Afifah Asep kasih izin kerja. Nggak akan. Asep nggak akan berubah pikiran, Teh. Gini ya, Asep. Asep dengerin dulu omongan Teteh. Kalau Asep ngizinin Afifah kerja, itu akan lebih baik daripada dia dikurung di rumah. Dia punya kegiatan baru, dia punya teman baru. Setelah itu Rehan akan melihat hidupnya Afifah lebih bahagia. Jadi tidak ada lagi Rehan itu membela, melindungi Afifah. Dengan begitu kita bisa menekan Rehan untuk dia mencari perempuan lain dan segera menikah. Teteh bener. Kapan sih Teteh pernah salah? Selamat datang di minimarket kami, Umi. Terima kasih. Oh ya Sri, Umi mau tanya, itu tawaran lowongan pekerjaan itu masih ada apa enggak? Oh, masih ada Umi. Mbak, saya Afifah. Saya mau ngelamar kerja di sini. Iya Afifah, saya manajer di sini. Kalau rekomendasi dari Umi, saya yakin kamu orang yang bisa dipercaya. Nah, mulai sekarang kamu sudah bisa bekerja di sini. Ah, sekarang? Iya, sekarang. Kalau gitu, saya ambil seragam untuk kamu dulu ya. Ya, permisi. Ya. Alhamdulillah. Kerja yang benar. Jangan disampaikan jadi alasan buat ketemu si Rehan di sini. Ya? Ya. Kalau enggak nanti minum jus cabai lagi. Dah. Nanti malam pulangnya Abah jemput. Ya. Iya, Bah.
Asma kelihatannya tenang-tenang saja. Apa mungkin dia udah membaik? Asma lagi apain? Lagi ngapain? Asma? Udah Asma. Tenang. Kamu gak apa-apa kan? Umi dia orang jahat, Umi dia orang jahat, Umi usir dia, Umi Asma gak mau takut. Ya udah. Sekarang kamu ikut sama Umi ya. Ayo. Yuk, ikut sama Umi. Orang jahat pergi. Teteh kenapa sih deket-deketin si Asma? Udah tahu dia takut sama Teteh, masih aja deketin. Kenapa? Teteh cuma pengen tahu keadaannya Asma. Kirain Teteh udah baik atau makin stres. Tapi bagus deh kalau dia makin stres. Biar semua rahasia kita tidak terbongkar. Iya memang begitu, bagus. Cuma kalau dia terus-terusan deket Teteh teriak, Teteh jahat, terus-terusan kayak begitu. Yang lain-lain masa Rehan, Umi dan yang lain itu curiga loh sama Teteh nanti. Ini aja Bu. Iya. Berapa ya? Semuanya jadi 200.000. Kasih. Suster Lilis? Viva, apa saya nggak salah lihat? Seorang istri pengusaha kaya, masa kerja jadi petugas kasir? Apa kamu udah dicerain sama Abah Asep? Suster, waktu itu ngapain suster datang ke rumah kami? Apa suster punya masalah sama Abah? Ini semua gara-gara suami kamu. Suami kamu yang membuat saya jadi di penjara. Untung saja keluarga saya bisa membayar uang jaminan. Jadi saya juga bebas. Emang Abah kenapa? Suster, tunggu. Mas, ganti dulu sebentar ya. Saya pergi dulu. Itu Hafifah kemana? Barusan keluar ngejar ibu-ibu. Lebih baik nunggu Hafifah di sini daripada di rumah. Sekalian ngawasin. Dapat tahu Rehan ntar yang datang juga. Tapi Hafifahnya kemana ya? Katanya kerja di bagian kasir. Wah, jangan-jangan pergi sama Rehan. Hafifah kemana ya? Hafifah tadi baru saja pergi Pak, ngejar ibu-ibu yang tadi belanja di sini juga. Hafifah ngejar siapa sih? Kalau di sini ada CCTV nggak? Bisa lihat? Ada Pak. Silakan Pak. Mari. Bentar dulu ya. Silakan Pak. Suster Iris? Viva? Suster! Suster, tunggu! Mas, lihat dulu sebentar ya. Saya pergi dulu. Saya bukan pencuri, Abah. Saya nggak bohong, Abah.
Ibu Elis menjogok saya dengan uang 300 juta supaya tidak mengatakan rahasianya dia. Rahasia apa? Sep, jangan dengerin dia, Sep. Dia tuh membohong. Dia bohong semuanya, Sep. Abah harus percaya sama saya. Saya tidak bohong, Abah. Bu Elis memberikan uang ini supaya saya tidak mengatakan kalau Rehan itu adalah anak kandung Bu Elis. Saat Umi melahirkan dan anaknya meninggal, di saat bersamaan Bu Elis juga melahirkan dari hubungannya dengan pacar gelapnya. Dan saya disuruh menukar anak Bu Elis supaya anak Bu Elis mendapatkan masa depan yang baik. Gawat. Kalau Afifah ngomong sama Riris, waduh, bisa-bisa Riris membongkar rahasia soal Rehan. Kok tiba-tiba Pak Asep panik gitu ya? Terus sebenarnya Afifah tadi ngejar siapa sih? Suster. Suster, tunggu suster. 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 Afifah pergi kemana ya? Aku nggak boleh biarin dia tahu yang sebenarnya. Suster. Suster, tunggu suster. Suster. Suster, tunggu. Sebentar, tunggu. Kamu mau tahu apa lagi? Aku mau tahu kenapa suster bicara seperti itu tadi. Dan kenapa Abah mau memenjarakan suster. Suami kamu itu tidak mau kalau saya membocorkan rahasianya. Makanya dia itu memenjarakan saya. Tapi takdir mengatakan lain. Kita bisa bertemu di sini. Rahasia apa? Kamu lihat kan akibatnya? Ini gara-gara kamu, Afifah. Masih aja begitu sama si Rehan. Kamu lihat, Telis hampir mati. Iya kan? Jadi kamu sekarang nggak usah ngarep-ngarepin si Rehan deh. Di dalam agama juga dilarang kamu tuh sama dia. Kamu terima aja bahwa sekarang kamu itu istrinya Abah. Udah, jangan mikir macam-macam. Ya? Oh, jadi anak kandungnya Bu Elis ada main sama istri mudanya Abah. Mereka itu nggak tahu kalau sebenarnya mereka itu bisa menikah. Afifah, Rehan itu bukanlah anak kandung Abah sama Umi. Rehan itu anak kandung Bu Elis. Gak mungkin. Gak mungkin. Itu kenyataannya. Karena saya sendiri yang membantu persalinan Umi dan Bu Elis. Dan saya juga yang menukarkan bayi Bu Elis dengan bayi Umi yang sudah meninggal. Berarti Mas Rehan bukan mahram aku. Dan berarti aku bisa bercerai dari Abah dan menikah sama Mas Rehan. Abah. Suster! Suster! Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Abah udah gak bisa nahan aku lagi. Aku bakal bilang sama semua orang di rumah kalau Abah itu bukan ayah kandungnya Mas Rehan. Aduh. Wah, aku harus telepon si Teteh supaya cegah dia cerita sama semua orang. Teh. Mau kemana? Mau kemana? Kamu tidak akan boleh bisa masuk dalam rumah. Tidak. Mau kemana? Nggak bisa tarik. Abah lepasin! Lagi bisa. Ya. Iya tuh. Lepasin! Pak, jangan kasar dong sama perempuan. Itu namanya penganiayaan. Ini urusan rumah tangga saya. Pak, tapi gak kayak gitu caranya, Pak. Gak boleh main kekerasan, Pak. Kalau maksa, saya lapor ke polisi nanti. Umi, Mas Rehan. Afifah, kamu kenapa panik gitu?
ada yang mau aku ceritain sama kalian. Apa yang terjadi? Kenapa jadi Afifah dibekap? Ah, udah jangan banyak ngomong, diam. Abah, pasin Abah. Biarin aja Afifah bicara. Diam! Kamu tuh tidak pernah mau nurut sama suami. Abah, Rehan mohon, lepasin Afifah. Jangan perlakukan Afifah seperti itu, Abah. Ya, itu bukan urusan kamu, makanya ayo. Abah! Kamu emang harus dikasih pelajaran biar nggak buka mulut. Berani kamu buka mulut. Kamu tahu sendiri akibatnya. Umi. Rehan, ingat kita tidak boleh melewati batas ini. Umi, itu Afifah pasti lagi disiksa sama Abah. Rehan nggak bisa tinggal diem. Kita udah nggak bisa bikin apa-apa. Enggak, Umi. Enggak. Rehan nggak bisa diem aja. Kalau begini terus caranya, Rehan nggak akan bisa ngelanjutin hidup. Rehan pasti akan kepikiran terus sama Umi, sama Afifah. Kamu tuh harus melanjutkan hidup kamu. Umi mohon, jangan sia-siakan umur kamu. Sekarang kamu akan dipaksa sama Abah untuk minum jus cabai lagi biar tenggorokan kamu sakit lagi sampai kamu nggak bisa ngomong dan nggak bisa buka mulut. Abah, jangan kasih aku jus cabai lagi, Abah. Ah, udah diam kamu. Abah! Abah harus keluarin Afifah sekarang. Abah. Ya, keluarin Afifah! Ya, dan campur urusan Abah. Aduh, Abah, udah bah, jangan sakitin Rehan, Abah. Abah nggak usah kasar sama Umi. Setengah badan dari campur urusan Abah. Abah, kok tega amat, Bah? Ini kan anak Abah sendiri. Darah dagingnya Abah. Enggak, dia bukan anakku. Dia anak Edlis. Abah! Ya. Mau ngapain Rehan? Sini. Utang aja Rehan nggak apa-apa. Kenapa Teteh tega banget sih, Teh? Ternyata yang dibilang sama Asma selama ini benar. Kalau Mas Rehan itu bukan kakaknya Asma. Teteh kenapa tega-teganya sih ngelakuin itu sama anak kandung Teteh sendiri? Maksud kamu, Teteh tidak sakit melihat anak kandung Teteh, Teteh yang melahirkan anak itu. Tapi dia memanggil ibu pada wanita lain. Kalau kamu bongkar semua masalah ini sama Rehan dan Marwah, itu sama juga kamu menghancurkan mereka. Bukan cuma Rehan, tapi juga Marwah. Kamu sudah lihat sendiri kan? Bagaimana kedekatannya Marwah dengan Rehan. Sakit sekali. Umi sangat mencintai Mas Rehan. Dan Mas Rehan juga sangat mencintai Umi. Sepertinya taktikku buat pura-pura nangis berhasil. Dia pasti tidak akan tega buat membongkar rahasia. Teteh kenapa sih bisa tega-teganya kayak gitu? Teteh malah diem aja di sini sementara Umi ngebelain Mas Rehan sampai kayak gitu. Mas Rehan itu darah daging Teteh, kenapa Teteh malah kayak gini? Afifah, jangan sampai kamu kasih tahu mereka. Kalau kamu bongkar rahasia ini, keadaannya akan bertambah parah. Enggak, aku nggak peduli. Aku tetap bakal ngomong sama mereka. Tuh bulan itu lihat nggak Teteh? Itu loh tuh yang di depan pohon tapi bagus sih. Masuk yuk. Teh. Aku takut itu siapa? Selamat malam. Di mana orang tua kalian? Di dalam, Pak. Iya, Pak. Mereka orang jahat. Tolong! Tolong! Bukan orang jahat kok.
Nah, itu dia orangnya, Pak. Dia yang menyiksa istrinya, Pak. Waduh, warga jadi polisi. Gua harus cari akal ya. Aduh, kebetulan ada Pak polisi nih. Saya dianiaya, Pak. Nih, sama anak kurang ajar ini, Pak. Ini, saya dianiaya, Pak. Tuh, lihat tuh. Ketok pakai gagang sapu saya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Abah bohong, Pak. Jangan dipercaya. Bener, Pak, bener. Ini dia aja selingkuh sama istri saya, Pak. Itu, jadi makanya saya segebukin. Gitu. Kamu ikut kami ke kantor polisi. Nanti kamu bisa memberikan keterangan yang di sana. Pak, bawa, Pak. Ayo. Rehan. Pak, jangan dibawa, Pak. Jangan dibawa, dia nggak salah, Pak. Pak, jangan bawa anak saya, Pak. Tolong, Pak. Jangan bawa anak saya. Abah jahat banget sih, Bah. Abah, Umi minta cabut tuntutan Abah. Kalau enggak, Umi akan bersaksi kalau Rehan tuh nggak bersalah. Kalau Abah justru yang suka nyiksa kami. Lihat Afifah, Marwah begitu membela Rehan. Kalau dia tahu Rehan bukan anaknya, apa mungkin dia akan memperjuangkan Rehan seperti ini? Jangan-jangan dia biarkan Rehan membusuk di penjara. Umi bukan orang yang seperti itu. Tapi hati Umi pasti bakal hancur kalau tahu Mas Rehan bukan anaknya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan rahasia ini. Umi, kalau Umi bersaksi, Abah akan kasih ke polisi video rekaman tentang Rehan yang berpacaran dengan Afifah di kamar Abah. Bayangin, mereka berzina di kamar Abah. Dan Abah akan jeblosin Rehan ke penjara. Dan itu akan sangat memberatkan. Enggak Umi, demi Allah aku nggak berzina sama Mas Rehan. Aku nggak pernah ngapa-ngapain sama Mas Rehan. Abah jangan fitnah, Abah. Ya kita lihat aja nanti. Setelah rekaman itu dikasih polisi, apa kata polisi? Aku tahu Abah tidak pernah main-main. Walaupun Rehan dan Afifah nggak pernah berzina, bisa saja Abah manipulasi hingga terkesan seperti itu. Aku tidak mungkin ambil risiko.